Gak usah ngaku-ngaku kalau dulunya sekolah lu rumah sakit. Karena gue cuma percaya sama satu sekolah yang ada di Jogja guys. Karena emang bener dulunya ini rumah sakit Belanda. Dan ada satu sosok hantu yang ketinggalan sampai sekarang guys. Namanya Suster Yani, yang ngeslay dirinya sendiri di rumah sakit itu. Gambaran sosok Suster Yani itu kayak gini ya guys. Rambutnya pendek, terus pakai baju suster ala 60-an gitu, sama roknya yang pendek. Nah dulunya itu bangunannya tuh kayak gini guys, rumah sakit Belanda. Dan ini penampakannya, nanti gue tunjukin ya. Jadi bangunan ini pasca kemerdekaan itu lama-lama berubah menjadi sekolah sore dan lama-lama menjadi sekolah seutuhnya guys. Di tahun 2004 sekolah ini tuh masih pakai gedung yang kayak gini guys, dengan jendela yang besar terus dinding yang tinggi. Nah, di antara gedung sekolah lama sama sekolah baru nih dibangun kayak saung gitu guys yang terbuat dari kayu, dan biasanya Suster Yani itu ada di situ. Dia muncul tuh menjelang maghrib guys. Dan ada beberapa cerita orang-orang yang dihantui sama Suster Yani yang bikin merinding. Yang pertama ada alumni anak teater yang udah kebal sama sosok Suster Yani. Anak-anak teater ini latihan di bangsal tuh guys. Mereka bisa latihan sampai malam dan selalu ditemenin sama Suster Yani. Suster Yani selalu nampakin dirinya di kaca jendela dengan mata yang melotot dan muka yang marah. Dia juga bisa gerak-gerakin pintu. Nah, kalau misalnya udah ada suara pintu sama jendela kegeser atau kegedok-gedok gitu, itu menandai kalau anak-anak teater ini udah harus pulang guys. Nah, pada suatu hari anak teater ini tanpa sengaja menghiraukan teguran dari Suster Yani guys. Akhirnya salah satu dari mereka kerasukan sampai manjatin dinding yang tingginya 5 meter guys. Dan waktu dipanggil namanya, bukannya dia nengok gitu ya, tapi dia malah muterin kepalanya 90 derajat ke belakang. Kebayang gak lu? Untungnya si anak ini turun sendiri guys. Dan pas ditanyain, yang terakhir dia lihat itu adalah Suster Yani ngintip di jendela. Kayak begini guys. Tuh kelihatan gak lu? Tuh. Dan katanya Suster Yani ini muka marah sambil deketin dia guys. Dan habis itu dia hilang tuh kesurupan langsung. Terus ada nih anak alumni juga yang waktu itu pementasan tuh. Tiba-tiba aja mereka dengar ada suara gamelan. Taunya pas mereka lihat ke arah penonton, di situ ada duduk Suster Yani dengan muka yang pucet guys. Duh, udah merinding tapi mereka tetap lanjutin tuh pementasan. Tapi untungnya orang-orang pada suka guys. Gak ada yang tahu sih ini Suster Yani kenapa masih menghantui sekolah ini guys. Tapi katanya Suster Yani itu ngeslay dirinya sendiri di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit itu. Serem banget. Kalau kalian anak Jakarta, kalian udah pernah belum ke Menara Saida, salah satu gedung terangker di Jakarta. Dan ini alasannya kenapa dia bisa disebut gedung paling horor di Jakarta. Udah banyak banget pengalaman-pengalaman karyawan, satpam, sampai ojol di gedung ini guys. Jadi Menara Saida ini ada di tengah kota Jakarta, tepatnya di Jalan MT Haryono, dan udah terbengkalai sejak tahun 2007. Katanya menara ini itu dibangun di lahan pemakaman guys. Dulu karyawan-karyawan dan satpam sini itu banyak yang bilang kalau mereka sering dengar ada yang nangis di lantai basement. Dan mereka juga sering kayak ditepok, terus juga bahkan dipukul di basement sama sosok yang gak kasat mata guys. Terus juga katanya karyawan sini setiap malam itu liftnya itu gak mau ketutup guys. Jadi mau gak mau mereka naik tangga darurat. Dan ada suatu malam waktu itu kejadian kayak gitu juga. Si karyawannya ini naik tangga darurat dan lift itu mengikuti dia di setiap tangga dalam keadaan kebuka. Karena kepo, dia nyamperin lift itu dan langsung tahu nggak, liftnya langsung ketutup terus kebuka lagi dan di dalamnya tiba-tiba ada keranda. Keranda mayat, iya merinding. Kebayang nggak? Sapam diteror sama sosok perempuan berbaju merah guys, yang sering minta tolong dianterin ke lantai 14. Tanpa curiga, pas sapamnya ini nganterin nih mau. Tapi pas nyampe lift nengok ke belakang kagak ada itu mbak-mbaknya. Dan taunya si mbak-mbak ini berubah jadi kunti dan terbang di atas mukanya dengan muka yang serem banget guys. Langsung pingsan tuh sapam. Kemarin-kemarin udah gue ceritain kan pengalaman ojol yang nerima orderan misteri di Menara Saida. Padahal jelas-jelas gedung ini itu udah kosong. Jadi siapa yang mesen ojol itu?
Wah gila, emang ini gedung penuh dengan cerita kegoipannya. Padahal ini gedung juga letaknya di tengah-tengah kota yang nggak pernah sepi. Nah katanya nih ya, usut punya usut gedung ini kenapa bisa ditinggalin gitu aja. Ada yang bilang struktur gedung ini itu miring guys, jadi sangat membahayakan, jadinya nggak bisa digunain lagi. Terus juga kalau mau dirobohin takut membahayakan orang sekitar. Jadilah dibiarin gitu aja. Berubah deh jadi gedung angker yang ada di tengah-tengah Jakarta.